tim kita sendiri, dan mungkin dia nggak akan ngelakuin beberapa tahun yang lalu, jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita, jadi saya fokus ke tim saya sendiri. Oke, Kang Abo sebagai striker ya, bagaimana nih Kang Abo melihat lini serangnya? Ada Michelle Baker ya, sepertinya bakal jadi kembali ujung tombak melawan Vietnam malam nanti. Ya, Michelle Baker juga sangat produktif, posturnya ideal. Dia juga punya akurasi tendangan yang cukup baik, sundulannya juga cukup tepat juga, tepat sasaran. Bahkan dengan postur seperti itu, dia tidak terlalu sulit ya untuk menaklukkan bek-bek lawan. Tetapi kali ini dia juga saya pikir akan mendapatkan pengawalan khusus nih dari para pemain timnas Vietnam. Karena dia pinter sekali mencari ruang, pinter sekali memanfaatkan peluang, dan harapan sih sang striker bisa menambah pundi golnya. Satu posisi lagi mungkin bisa menjadi milik Ragnar ya. Kemungkinan seperti apa yang kembali ditunjukkan jika keduanya dipasangkan kembali? Iya, siapapun yang mendapatkan kesempatan, kalaupun memang Ragnar sekarang ya, Ragnar sudah pasti mendapatkan kesempatan itu. Iya, dia sesekali juga bisa menarik atau memberikan ruang ketika deadlock di depan. Dia bisa juga mencoba melakukan penetrasi, inverted melakukan ke dalam, dan itu sebetulnya mereka sudah dicoba dan mereka sudah melakukan itu semuanya. Jadi ketika nomor 9-nya mendapatkan pengawalan ketat, ini second line-nya saya pikir juga akan muncul dengan sendirinya, dan John Herman juga sudah bisa mengantisipasi itu. Oke, Mas Firzi, ditambahkan kembali ada Michelle Baker yang sepertinya akan kembali jadi ujung tombak di lini serang, seperti apa? Ya, kita juga harus lihat seperti apa kebugaran Mitch Baker sebelumnya, karena dia menjadi salah satu pemain yang mendapatkan special treatment sebelum open training kemarin. Kondisi tidak mudah memang bagi dia, tapi kita lihat bagaimana dia bisa mencari positioning yang bagus di dalam area penalti ya. Penyelesaiannya juga bagus. Tembakan pertamanya ke gawang bagi timnas Indonesia itu berbuah gol ya, yang sundulan backward header itu melawan Kamboja, itu gol yang sangat-sangat fantastis, walaupun mungkin belum sekeren gol-gol buntingnya Kang Abo waktu pas main. Keren, dan gol dari luar kotak penaltinya saya ingat banget dulu Kang Abo, keren banget itu gol. Itu gol-gol legendaris itu ya, tapi dia dalam trayek benar nih menuju kebintangan ya, terutama ya bagi skuad kita, karena memang benar kita merindukan sosok striker ini yang mungkin kita udah lama nggak miliki ya, balik ke era Mas Lambang, Ilham Jaya Kusuma, dan lain-lain, penyerang-penyerang yang layak, sangat layak, bukan berarti yang semua tidak layak, tapi yang mempunyai karakter seperti yang dimiliki oleh striker nomor 9. Tapi kita juga harus ingat bahwa dia dalam proses perkembangan, 19 tahun, masih bermain di level universitas, masih banyak belajar, dan harapannya emang karirnya masih bisa terus naik dan menunjukkan hal-hal positif untuk kedepannya. Oke, nah menurut Kang Abo dan juga Mas Firzi, siapa nanti malam yang akan menjadi pemain kunci yang bisa menciptakan, kalau kata Kang Abo nih, magicalnya tersendiri pada malam hari nanti? Kang Abo deh, silakan. Iya, saya berharap semua pemain yang mendapatkan kehormatan menjadi pemain kunci ya, karena sepak bola itu kok olahraga kolektif, olahraga yang selalu dari sistemnya juga dari lini belakang, tengah sampai ke depan itu memang harus sama-sama ya, satu tujuan. Jadi jangan sampai terputus. Kalau berbicara siapa pemain yang pantas mendapatkan mendapatkan kehormatan ataupun mendapatkan perhatian lebih, saya pikir ya Tom Hai juga sejauh ini sudah memperlihatkan itu tanpa harus kita sebutkan dengan pemain-pemain lain ya. Saya juga melihat Donitri ini sosok pemain yang saya dari dulu menaruh harapan besar terhadap pemain yang satu ini. Dia cukup unik, dia juga aktif melakukan serangan-serangan, dan terlihat dari stamina-nya juga tidak sedikit pun memperlihatkan bahwa dia mendapatkan kelelahan
dia selalu ikut melakukan penyerangan. Ini yang menjadi perhatian ya. Saya kira Donitri yang akan menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Oke, Mas Firzi berpendapat samakah atau punya pandangan yang lain? Ya, kurang lebih sama, betul sekali dengan apa yang dikatakan Kang Abo tadi. Memang pemain-pemain yang disebut pemain-pemain yang merupakan game changer bagi kita di lapangan, dan mereka yang tentu kita andalkan untuk bisa memecah kebuntuan apabila terjadi kebuntuan. Tapi nanti juga kita harus ingat lagi bahwa keseluruhan pemain yang turun dari bench juga bisa jadi pembeda, mungkin karena turnamen ini ya, Piala AFF ini hitungannya berat ya, bermain setiap 3 hari 4 hari sekali, waktu traveling yang sangat berat. Jadi mungkin para pemain yang turun dari cadangan pelapis kedua itu mungkin juga akan memainkan peran yang bagus seperti Yen Traven dan juga Kadek Agung dan lain-lain, seperti itu Mbak Nena. Oke, untuk penjaga gawang terakhir ini ya, dari susunan formasi, Kang Abo kalau melihat Nadeo seperti apa nantinya, bisa nggak menyelamatkan kebobolan dari timnas kita? Ya, tergantung dari 3 center back-nya ya. Biasanya sekuat apapun kiper, kalau center back-nya juga mudah ditembus, saya pikir pasti jebol juga. Tetapi kalau berbicara secara individu, saya tidak meragukan lagi Nadeo. Dia sudah memperlihatkan kinerja yang sangat baik, statistiknya di kompetisi musim sebelumnya. Dia membantu Borneo berada di papan atas, dan ini adalah top performnya Nadeo. Saya kira hari ini Nadeo juga akan melakukan penyelamatan yang sangat krusial untuk membawa timnas kita meraih 3 poin penuh. Oke, Mas Firzi, ditambahkan. Iya, Nadeo bermain sebagai kiper utama yang waktu kita mencapai final turnamen 2020. Ketika itu penampilan terhebatnya datang juga ketika dia menahan penalti Singapura ya di injury time pertandingan yang menyelamatkan laga menuju extra time, dan kita bisa menang akhirnya di laga itu. Ya harapannya Nadeo tadi benar kata Kang Abo, dia salah satu kiper terbaik di Liga 1 musim kemarin, save percentage-nya juga tinggi banget. Secara shot stopping dia tidak diragukan lagi, dan ini yang harus dibutuhkan apabila melawan penyerang setajam Rafael Swanson itu di lini depan Vietnam. Dan bukan hanya Nadeo, tapi seluruh barisan lini belakang dan keseluruh 11 pemain juga harus bertahan dan menyerang sebagai satu unit agar bisa menghalau sang juara bertahan. Seperti itu Mbak Nela. Oke, Mas Firji, kita bahas sedikit dari Vietnam ya. Ada 3 pemain yang paling harus diwaspadai oleh besutan King Sang-sik di sini. Ada yang Nguyen Den Bak, Do Hong Han, dan juga Nguyen Xuan Song. Bagaimana Anda melihat kekuatan dari para pemain ini? Ya betul, ini beberapa pemain naturalisasi mereka ya juga memberikan warna baru kepada timnas Vietnam, seperti halnya dengan kita, dengan para pemain kita yang berada di diaspora terus kemudian bermain di liga lokal kita. Memang ini adalah tantangan besar bagi kita ya, karena secara regional pun kita akhirnya bukan bermain adu naturalisasi, tapi akhirnya merambah ke area-area yang mungkin dulu tidak dilihat ya ketika mungkin 20-30 tahun lalu. Tapi dengan kehadiran pemain-pemain ini memberikan warna terhadap sepak bola Asia Tenggara, dan bahkan Thailand pun melakukannya. Filipina kita sudah tahu mereka punya 2 warga kenegaraan, akan sangat berbahaya. Rafael Swan kita udah tahu dari apa yang bisa dia lakukan pada turnamen 2024 ketika dia datang menghentak langsung dengan gol-golnya, bahkan menjadi pencetak gol terbanyak beruntun bagi seorang debutan turnamen ya ketika itu. Dan dia tampak sudah kembali full force ini setelah sempat absen sekian lama akibat patah tulang yang dia derita, dan ini tentu saja ancaman bagi skuad Garuda yang harus dan tim pelatih sudah pasti tahu dan sudah pasti mempersiapkan alat untuk menangkalnya, mempersiapkan strategi untuk menangkalnya. Seperti itu Mbak Naya. Oke. Kang Abo, jika pertandingan berlangsung alot hingga babak kedua, apa sih yang dirasakan pemain di lapangan? Bagaimana agar tetap fokus dan tidak mudah terpancing emosi lawan? Ya, tetap stres lirisnya ya, memang kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita bermain di kandang, tekanan itu juga tetap harus kita kesampingkan. Mau bagaimanapun, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita tetap bekerja keras, tetap kita berkomitmen, satu sama lain saling dukung, hasilnya biar Tuhan yang menentukan.
Semoga ya berpihak kepada kita Ya, 30 betul. tahun puasa gelar. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi timnas atau ada beban-beban yang dipikul timnas saat ini? Beban sejarah katakanlah. Enggak sih, sebetulnya kalau menurut saya sih ini bukan sesuatu hal yang menjadikan beban buat para pemain ya. Hmm. Saya pikir juga para pemain juga sudah bisa mengantisipasi itu karena ya mereka sudah tahu dan para pemain yang sebelumnya juga belum pernah berhadapan dengan timnas Vietnam pasti mendapatkan report lah dari para pemain lain bahwa mereka bermain seperti ini dengan mereka bermain seperti itu pasti itu ada masukan-masukan sehingga membuat para pemain itu bisa mengantisipasi itu. Dan saya kira ini bukan beban ya, justru malah beban itu ada di timnas Vietnam. Ketika mereka sekarang punya target untuk bisa mendapatkan gelar yang keempat, saya pikir itu jadi beban. Kalau kita kalau kita secara psikologis, saya pikir para pemain kita tidak akan terbebani ya. Pasti justru malah termotivasi dengan hadirnya para penonton. Jadi kita tunggu aja pertandingan kali ini. Ya. Mas Firzi, ditambahkan Indonesia udah 6 kali nih ada di final Piala AFF. Ya. Belum juga pecah telur, 30 tahun puasa gelar. Jangan-jangan bebannya justru sekarang ada di supporternya nih. Ya, kita mah mau bagaimanapun ya timnas pasti akan selalu kita ikuti, selalu kita dukung siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, supporter pasti akan memberikan yang terbaik. Seperti juga di sini full house ini kembali menunjukkan bahwa kita walaupun memang belum berhasil kemarin lolos ke Piala Dunia, mungkin waktunya kita belum kemarin, tapi menunjukkan bahwa dukungan terhadap timnas tetap ada, tetap senantiasa terbukti ya dengan para penonton yang siap hadir. Dan ya 6 kali final dari 2000 sampai terakhir 2020 kita semua merasakan pasti kepedihan dan semuanya, tapi kita harap untuk kedepannya dan di turnamen ini terutama kita mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, terakhir deh untuk masing-masing narasumber. Kang Abo dulu nih, prediksi skornya berapa untuk timnas Indonesia melawan Vietnam? 2-0. Langsung ya, lantang 2-0, mantap Kang Abo. Mas Firzi? Ya dong. Biar seru 3-2 deh. Selisih 1 ya. 3-2 untuk Indonesia. Makan Sari bisa lihat 5 gol. Oke, baik. Terima kasih untuk perspektifnya dan prediksinya sudah bergabung di kesempatan NTV Prime. Kali ini Firzi Idris, analis sepak bola. Jangan lupa abis ini cari jas hujan ya Mas Firzi, takut hujan. Udah mendung di sana ya. Dan juga Zainal Arif. Tadi kata Kang Abo. Siap, Laila. Kang Abo, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, dan pemirsa, misi Garuda ke semifinal Bungkam Vietnam sudah kita bahas hari ini. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tapi sambil menunggu laga yang dimulai pukul 20:30 nanti, saya punya pantun untuk timnas Garuda nih. Pergi berlayar naik kapal ombak menerjang di laut lepas. Ayo Garuda melaju ke semifinal, Vietnam tumbang, kita libas. NTV Prime akan kembali sesaat lagi.